Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shawabaqul nabil amin amma ba'du. Faqalul musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alihi fid dharain amin. Wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbatun wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udrin. Setelah kita membahas yang berkaitan dengan dibolehkannya seorang suami memfasakh istrinya dengan beberapa aib, begitu juga sebaliknya ada istri memfasakh suaminya, dan permasalahan ini harus diangkat kepada qadhi, kepada hakim, dan nanti hakim akan memutuskannya. Kemudian juga dibahas terkait masalah penyebutan mahar di dalam akad, itu hukumnya adalah sunnah. Sedangkan jika tidak disebutkan maka tetap sah akad nikahnya, dan maharnya harus dikembalikan pada mahar mithil, yaitu mahar yang berlaku untuk wanita yang sederajat dengan wanita yang menikah itu tadi. Kemudian juga maharnya itu apakah harus berupa harta? Boleh juga berupa suatu hal yang bermanfaat, jasa, seperti mengajari membaca Al-Quran selama 1 bulan misalnya. Kemudian kita masuk pada fasal baru, faslun wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbatun. Walimahan 'alal 'ursi, atas pernikahan, mustahabbatun itu hukumnya sunnah. Jadi jika menikah memang harus, kalau perlu diumumkan, diramaikan, jangan kemudian sembunyi-sembunyi. Walaupun apa yang kita kenal dengan nikah siri ya, itu tetap saja ramai gitu. Setidaknya akan ada keluarga-keluarganya dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athar sufratin. Beliau suatu ketika melihat Abdurrahman bin Auf itu ada bekas berwarna kuning kemerah-merahan. Nah, itu menunjukkan kalau dia sedang mantenan, telah mantenan. Biasanya menggunakan pacar, inai atau dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini merupakan tradisi di bangsa Arab kala itu. Jadi yang laki-laki juga sedikit banyak make juga gitu. Kalau sini kan cuman ceweknya aja ya. Nah, ala kulli hal. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ma hadza? Apa ini wahai Abdurrahman?" Qala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahabin. Ya Rasulullah, saya menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji korma, ala wazni nawatin, seberat biji korma, min dhahabin, berupa emas. Jadi seukuran butir biji korma itu berapa gram? Insyaallah lebih dari 1 gram. Berarti harganya kan kalau sekarang ya cukup mahal gitu. Dan ini emasnya kan emas murni juga, tidak seperti yang ada sekarang yang memang sebagiannya ada yang sudah dicampur. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, barakallahu laka, didoakan, semoga Allah memberkahi engkau wahai Abdurrahman bin Auf. Aulim walau bisyatin, berwalimahlah, laksanakanlah walimah walau bisyatin, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Jadi sunnah memang adakan walimah kambing
disembelih, dimasak, disediakan kepada orang-orang yang hadir. Atharus sufra maksudnya apa? Sobogin ala thawbihi, yaitu semacam celupan yang ada di bajunya. Nawatin ay nawatit tamri, biji korma, aulim minal walimah, wahya sun'u ta'amin wa da'watin nasi ilaihi. Jadi membuat makanan dan mengundang orang-orang menghadiri jamuan walimah untuk nikahan ini. Wa tutlaqu fil ghalibi ala makana lil ursi. Dan secara umum istilah walimah ini digunakan khusus pada pernikahan walimah. Walaupun untuk yang lainnya juga bisa, akan tapi istilah ini sudah melekat sekali dengan pernikahan. Jadi misalkan khitanan ada walimahnya, itu juga bisa diistilahkan walimah. Atau misalkan datang dari haji ada walimahnya, itu juga seperti ini. Kemudian wal ijabatu ilaiha wajibatun, dan ijabatu ilaiha yaitu mendatangi kepada walimah itu wajibatun, itu wajib kalau diundang. Nah, kalau diundang untuk menghadiri walimah itu hukumnya wajib. Kalau tidak diundang, itu diistilahkan oleh para ulama itu dengan tufaili. Tufaili ini memang nyari di mana kiranya ada acara nikahan sehingga bisa makan gratis. Nah, itu disebutnya dengan tufaili, yang mempunyai sifat kekanak-kanakan sehingga dia mengambil hak orang lain, ya, dan itu bisa termasuk kategori gosop juga gitu, karena bukan haknya. Kecuali mungkin sebelum datang dia, Pak saya mau ikut ini ya, meramaikan, karena selain itu saya juga lapar gitu. Hal seperti ini kalau sudah ada izin segala macam itu urusan lain. Ini enggak, dia tiba-tiba masuk nimbrung, ya kan, di saat meletakkan apa namanya itu di kotaknya amplop, dia pura-pura seperti itu, kemudian dia yang penting ikut makan. Nah, tufaili ini tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan tufaili. Kalau diundang memang wajib untuk datang kepada walimahan tersebut. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Anasin an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Kalau kalian diundang menghadiri jamuan walimah, falyatiha, maka datangilah. Jadi di sini hukumnya wajib mendatangi walimahan, harus wajib bahkan, kecuali nanti ada udzur. Wa fi riwayatin 'inda Muslimin wa man lam yujibid da'wata faqad asallahu wa rasulahu. Bahkan ancamannya cukup keras ya. Barang siapa yang tidak mengijabahi, tidak menghadiri undangan walimah, faqad asallahu wa rasulah, berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini undangan Ustaz, cuman yang undang teman saya lagi ada di Amerika. Wah, ya kan terkait dengan ongkos, kita nggak punya, itu masuk kategori udzur syar'i. Pengen gitu, cuman kan nggak ada uang gitu. Atau misalkan ada di luar pulau, nggak ada uang, nggak ada ongkos, maka itu sudah masuk udzur. Illa min udhrin, kecuali min udhrin karena adanya udzur. Ka'an yujada munkarun la yastati'u taghyiruhu. Beliau di sini mencontohkan udzur bahwa kita kemudian diperbolehkan untuk tidak datang kepada walimahan. Contoh yang paling utama beliau apa katakan? Ka'an yujada munkarun. Seperti halnya di sana ada kemungkaran. La yastati'u taghyiruhu, yang tidak bisa untuk dirubah. Karena memang ketika kemungkaran ada di hadapan kita, maka kita harus merubahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi pakai tangan, pakai lisan dan pakai hati. Nah, ini enggak, ini di sana ternyata di walimahannya itu ngundang artis seksi menggunakan pakaian yang membuka aurat, mengumbar aurat kemana-mana, saweran dan sebagainya. Ya jelas walaupun diundang maka nanti menjadi udzur syar'i. Walaupun dirinya sehat walafiat, tidak sakit, udzur syar'i. Kenapa tidak datang? Udzur syar'i. Loh kok bisa? Bukannya sampean sehat? Ya, karena di tempat walimahannya terdapat apa? Terdapat kemaksiatan. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hanya di masalah
pernikahan. Padahal mendatangi walimah pernikahan hukumnya wajib. Gimana kalau kemudian memang di sana pertama bukan walimahan? Artinya sejak awal memang diadakan hal-hal semacam ini. Bagaimana mendatanginya, dengan alasan apa? Agar kemudian guyub, rame, ya kan, bersama-sama, maka jelas lebih haram lagi. Makanya kemarin kalau kita kaitkan ya, pengalaman saya sendiri, itu ada jalan sehat. Kebetulan pada saat itu Agustusan gitu kan, di dekat rumah saya. Kita tidak diberitahu bahwa setelah jalan sehat ada apa, yang penting di sana ada door prize gitu kan, ada door prize-nya ini dan itu, TV, kulkas, kemudian magicom dan yang lainnya. Kita datang setelahnya acara itu, ya kan, jalan sehat. Ternyata di sana sudah standby dan kami juga nggak tahu gitu. Sebagai warga kami tidak dikasih tahu kalau ternyata ada acara seperti ini. Di sana ada wanita-wanita biduan-biduan, kemudian ternyata alat musik sudah siap semuanya. Dan setelah itu langsung dimainkan. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Apakah kemudian kita ikut nimbrung di sana? Dan kebetulan saya di situ gitu. Gimana? Maka ya langsung pulang saja. Dan di sini ada kewajiban apa? Nahi mungkar. Dan saya sempat nahi mungkar, terutama kepada orang yang saya kuasai, yaitu kawan-kawan yang menjadi partner kami di sana. Jadi saya bilang, ini haram, wallahi ini haram. Tak ulang-ulang, haram, pergi gitu sama saya. Setelah itu langsung saya ambil sepeda motor, saya tancap gas, sudah pulang. Istri mau ke sana, mau beli, enggak usah, di sana ada maksiat. Ya, ada maksiat. Terserah apakah saya dapat door prize atau tidak. Door prize-nya itu ada TV, kemudian kulkas, kemudian magicom, mau dapat atau tidak sudah enggak ngurus. Kenapa? Karena dalam masalah seperti ini kita tahu ya, di Bani Israel itu dulu orang-orang yang kemudian dikutuk oleh Allah menjadi babi dan monyet-monyet yang terhina, kunu qiradatan khasiin, itu bukan sepenuhnya orang yang menentang Nabi Musa. Bukan sepenuhnya orang yang menentang Nabi Musa. Di antara mereka itu kan terbagi beberapa kelompok. Yang kelompok pertama itu adalah kelompoknya Nabi Musa, dan mereka itu menjauhi tempat di mana kemudian Allah mengazabnya, yaitu di pinggir pantai itu tadi. Mereka menjauh. Setelah nahi mungkar, mereka menjauh. Yang kedua, ada pengikut Nabi Musa, pengikut taat. Hanya saja mereka punya teman gitu. Temannya pelaku maksiat dan mereka santai-santai di sana. Mereka tidak nahi mungkar, cuman duduk bersama gitu. Duduk bareng. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memang menentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Akhirnya ketika Allah turunkan murkanya, azabnya, menjadilah monyet-monyet yang terhina dan juga babi sebagiannya. Maka yang menjadi monyet dan babi bukan mereka yang murni musuh Nabi Musa, yang menentang Nabi Musa murni, bukan. Tapi pengikutnya yang ternyata ada di situ juga gitu. Makanya kemudian ketika ada kemaksiatan, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Kalau kita sudah tidak bisa menggagalkannya istilahnya, ya kita ya harus menjauhkan diri. Dan dalam masalah ini kita memang harus tegas, harus berani istilahnya, khususnya kaum Adam. Jangan kemudian ini wah nggak enak saya ini. Setelah kita konfirmasi, ini kenapa ini? Kami tanyakan kepada panitia, ini kenapa? Kenapa kami pertama tidak diberitahu? Yang kedua, kami sudah mewanti-wanti, usahakan kalau ada lomba-lomba sekiranya itu tidak mengandung maksiat. Sudah kami sampaikan. Namun ternyata ya seperti itu. Apa kata alasannya? Ya ini ternyata kami dapatkan info dari perangkatnya yang melaksanakan ini adalah untuk menarik pemirsa, menarik peminat agar ramai. Jadi ramainya dengan cara seperti itu. Wong dalam hal yang wajib saja kita ketika ada seperti ini kita menjadi tidak wajib untuk datang. Apalagi memang ini adalah bukan hal yang wajib, berarti keharamannya itu sangat berlipat-lipat ganda. Jadi sangat-sangat disayangkan ketika hal-hal yang sakral, khususnya dalam masalah walimah, yang dimana di sana ada perjanjian mitsaqun ghalidhan,
di mana dia berjanji untuk bertanggung jawab meminang seorang wanita, akan tapi dikotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat seperti ini. Dan hal ini adalah banyak sekali ya, banyak sekali terjadi di sekitar kita. Wa min dzalik, beliau juga memberikan contoh ya yang mungkin langsung nabrak ke kita. Apa katanya? Wa min dzalika, dan termasuk kemungkaran adalah ma yahdutsul ana, apa yang terjadi sekarang ini, min hafalatil uquti waz zifaf, yaitu daripada perayaan-perayaan akad nikah itu, waz zifafi, dan adanya musik-musik yang melalaikan. Kalau misalkan kita mengambil pendapat yang masalah sholawatan ya kan, rebana, itu tidak masalah. Tapi ketika mendatangkan orkesan gitu kan, dengan menampilkan biduan-biduan yang membuka aurat, jelas itu tidak boleh. Termasuk juga apa? Min iltiqatis suwar, yaitu apa namanya? Jepretan foto, iltiqatis suwar, memfoto, fotografi. Wadar fil ma'azif, dan juga adanya di sana musik-musik yang diharamkan. Ternyata menurut beliau iltiqatus suwar, memfoto, ini memang tidak boleh. Bukan tidak boleh dalam masalah fotonya sebenarnya, akan tapi apa? Yang bukan mahram mengabadikan orang lain. Makanya kemudian kalau kita lihat prewedding yang syar'i ya, itu nanti yang fotografer untuk ahwatnya itu beda, yang untuk ihwannya ihwan sendiri, laki-laki sendiri. Jadi dipisah. Jangan kemudian yang ihwan ngambil yang pose yang ahwatnya, sementara yang ahwat ngambil yang ihwannya. Jadi benar-benar dipisah kayak gitu, agar tidak terjadi keharaman seperti ini. Nah, sehingga hal itu misalkan terjadi, maka kita diperbolehkan untuk tidak hadir. Untuk tidak hadir itu hukumnya boleh. Baik, faslun. Taswiyatu fil qasmi, sekarang masuk dalam bab poligami. Ya, mempunyai istri lebih dari satu ya. Ini maaf semuanya ini. Nah, saya bukan pelaku soalnya ya, jadi gak usah menyerang saya. Nah, wat taswiyatu, adapun menyetarakan, fil qasmi, di dalam menggilir istri, bainaz zaujati, di antara beberapa istri, wajibatun, itu wajib. Maksudnya menggilir apa? Menggilir waktunya. Misalkan 3 hari di rumah fulana, 3 hari berikutnya di rumah fulana. Selama 3 hari ini dia tidak boleh nyelonong ke yang bukan gilirannya. Jadi sudah dibatasi kayak gitu, sudah ditentukan dengan kesepakatan bersama. Rawa Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat lahu imra'atani, barang siapa yang punya 2 istri, istrinya 2, famala ila ahadihima, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya. Condong dari sisi apa? Apakah dari sisi hati? Bukan. Jadi dia misalkan ya, istri yang pertama dikasih belanjaan hanya 1 juta karena udah tua. Istri yang lebih muda dikasih 2 juta, 3 juta, sebanyak-banyaknya. Perhatiannya juga lebih besar dan sebagainya. Kalau masalah hati itu tidak masuk di sini. Ya jelas lah, namanya laki-laki gitu kan, yang lebih muda ya jelas dia mungkin lebih cintai, lebih karena baru juga gitu kan. Ya kan beda kondisi orang yang kemudian baru kenal, apalagi langsung satu rumah, itu beda dengan orang yang sudah kenal dan satu rumah gitu kan. Kondisinya biasa-biasa aja gitu. Dalam masalah hati itu tidak masuk kategori. Tapi dalam masalah giliran, dalam masalah pembagian nafkah, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar adil. Wa inda Tirmidzi, dan di dalam menurut riwayat At-Tirmidzi, falam ya'dil bainahuma, kemudian tidak adil di antara keduanya itu, jaa yaumal qiyamati, maka dia di hari kiamat akan datang, wa syaqquhu ma'ilun, sedangkan pundak sebelahnya itu akan miring gitu. Jalannya miring nanti. Apa istilahnya? Kakinya panjang sebelah dan pendek sebelah. Jadi jangan kemudian merasa bangga, oh ini loh saya istrinya 2, 3 atau 4 gitu. Namun kemudian tidak adil, maka akan mendapatkan seperti ini. Ini lain lagi kalau misalkan dia tidak adilnya membawa kezaliman, itu nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya fawahidatan saja kalau memang tidak mampu 2, 3 ataupun 4 fawahidatan. Satu saja. Wa inda Tirmidzi wa syaqquhu sakitun, bahkan dalam riwayat lain lebih mengerikan lagi, separuh dari badannya ini, separuh bukan ke atas ke bawah tapi separuh kanan kiri itu sakitun, jatuh. Ya kan? Jatuh. Bisa jatuh memang terbelah begitu atau seperti meleleh gitu. Wallahu a'lam, ini masalah gaib. Cuman yang jelas dijelaskan begitu. Jadi sangat mengerikan sekali. Mungkin di dunia dia dikatakan, ini sangat hebat sekali laki-laki ini, bisa menaklukkan 4 wanita sekaligus seperti ini. Tapi kemudian ternyata di dalamnya tidak adil. Naudzubillah. Falam ya'dil bin nafqati wal qasmi, ya kan? Bin nafqati dengan nafkah, wal qasmi dan giliran hari atau giliran malam. Apa? Wa huwa al mabitu indahunna, yaitu mabit, menginap di sisi mereka, istri-istri mereka itu. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu fayadilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir para istrinya, fayadilu, kemudian beliau adil. Wa yaqulu Allahumma hadza qasmi fima amliku, ya Allah, ini adalah giliranku kepada istri-istriku, fima amliku, yang aku mampu. Fala talumni fima tamliku wala amliku, maka janganlah engkau mencelaku ya Allah, fima tamliku, dalam sesuatu yang kau mampu miliki, wala amliku, dan aku tidak mampu milikinya. Qala Abu Dawud, yakni al-qalba, yang dimaksud Rasulullah adalah hati. Ya jelaslah, kalau kita lihat ya, setelah kewafatan Sayyidah Aisyah, kemudian Rasulullah menikah dengan beberapa istri, mulai daripada Saudah binti Zam'ah, kemudian Zainab binti Jahsyin, kemudian istri-istri yang lainnya, dan termasuk Aisyah, Hafsah, kemudian siapa lagi? Sofia binti Huyai bin Akhtab, dan istri-istri lainnya. Ya dilihat, dan ternyata memang yang paling muda di antara mereka adalah Aisyah. Dan satu-satunya perawan gadis di antara mereka, ya memang Aisyah. Dan kecerdasannya Aisyah itu memang melebihi rata-rata. Terbukti periwayatan hadis yang paling banyak dari kalangan wanita adalah Aisyah. Makanya Rasulullah itu sangat cinta sekali dalam masalah hati. Dan ini tidak masalah, ya jelaslah itu normal sekali gitu. Tapi kalau gilirannya Rasulullah adil. Oh, Aisyah berapa hari? Oh, Saudah binti Zam'ah berapa hari? Sofia binti Huyai berapa hari? Kemudian Maimunah berapa hari? Jelas seperti ini. Dalam masalah hati Rasulullah mengatakan begini, ya Allah, ini yang saya mampu. Sehingga kalau misalkan aku tidak mampu pada sesuatu yang tidak aku miliki dan engkau miliki, maka janganlah engkau celak aku. Yaitu maksudnya adalah hati. Nah, wala yadkhulu, dan tidak boleh berkunjung ala ghairil maksumi, kepada wanita yang bukan gilirannya, laha li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Jadi sekarang waktunya si Khadijah nih, misalnya ada dia punya istri pertama Khadijah, yang kedua Aisyah misalnya, namanya ya. Ini sudah bagiannya Khadijah sekarang. Lalu dia berkunjung ke Aisyah karena mungkin rindu, karena mungkin apa dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh karena memang bukan gilirannya. Kecuali ada hajat. Oh, saya jam tangan ketinggalan kemarin pas nginep di sana, ya sudah ambil. Atau sekarang dikirimkan pakai gosen aja gitu kan, daripada dia berjumpa. Soalnya kenapa? Kalau kemudian berjumpa kepada istri yang keduanya ini, kemudian kok di sana, wah di sini aja dulu dah. Kok kemudian tertarik, setan datang untuk menggodanya misalnya, maka dia kan akhirnya jadi tidak adil. Kan begitu? Makanya kemudian langsung tidak boleh berkunjung, tidak boleh masuk menemui orang wanita yang bukan gilirannya tanpa ada hajat. Kalau ada hajat boleh. Wa idza arada safaro, kemudian ketika ingin melakukan perjalanan safar, aqra'a bainahunna, maka mengundi di antara mereka. Jadi dikopiok gitu kan, diundi, lucu ini. Wa kharaja billati takhruju lahal qur'atu, dan dia sang suami keluar billati dengan istri allati takhruju lahal qur'atu, di mana undiannya dapat gitu kan. Yang undiannya berhasil, maka dia berhak untuk menemani suaminya melakukan perjalanan. Dan ini yang sering dilakukan oleh
Rasulullah tatkala akan melakukan ekspedisi perjalanan ke suatu tempat atau bahkan ingin berperang misalnya, itu Rasulullah biasanya mengundi. Dan kebetulan Masya Allah yang selalu dapat adalah Aisyah gitu, subhanallah gitu. Nah yang nggak selalu, cuman biasa gitu, biasa dapat Sayyidah Aisyah. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah annaha qalat, bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah idza arada safara, kalau beliau ingin safar, aqra'a baina nisaihi, beliau mengundi di antara istri-istri beliau, fa ayyatuhunna kharaja sahmuha, maka siapapun dari mereka yang keluar bagiannya, sahmuha saham bagiannya, kharaja biha, maka Rasulullah keluar dengan si perempuan ini, si istri yang undiannya ngena itu tadi. Wa idza tazawwaja jadidatan, nah ini menambah istri lagi, tadi kan 2 ya, ini menambah lagi. Wa idza tazawwaja jadidatan, nah ini sudah alami ya, laki-laki menambah seperti ini alam tabiatnya. Wa idza tazawwaja jadidatan, apabila dia menikah dengan istri baru, khossaha, maka dia mengkhususkannya, bisab'i layalin, dengan 7 hari 7 malam. Jadi 7 hari 7 malam bersama istri barunya ini. Yang lain ya nunggu dulu. Resiko, siapa mau dimadu gitu kan? Siapa yang mau dipoligami? Ya resiko itu. Kalau dia sabar, subhanallah, itu jaminannya sudah surga ya. Orang yang mau dipoligami itu, ya bilang juga, Ustaz, kan surga itu bukan hanya dengan poligami gitu kan. Barang siapa yang puasa, sholat, maka dia masuk surga min ayyi babin sya'at. Kan begitu. Siapa yang menjaga puasanya, sholatnya, taat suaminya, maka masuk surga dengan ini kan, di tempat manapun. Gak harus poligami ya, ala kulli hal seperti itu. Maka 7 hari 7 malam dikhususkan pada istri barunya itu, ingkanat bikron, apabila dia masih gadis. Karena tentu pengalaman seorang gadis itu berbeda. Makanya kemudian perlu diajari step by step bagaimana menjadi seorang istri, apa yang harus dilakukan, masaknya seperti apa. Kan suaminya sudah pengalaman dengan istri pertamanya. Jadi sedikit banyak sang suami ini akan menuntunnya karena masih gadis, belum tahu apa-apa. Nah, wa bi thalathin, dan dengan 3 hari 3 malam saja, in kanat thayyiban, kalau sudah janda. Dia sudah pernah menikah dengan orang lain, kemudian cerai atau ditinggal wafat, iddah selesai, menikah dengan laki-laki ini yang sudah punya istri sebelumnya. Maka bagaimana 3 hari saja? Kenapa? Ya pengalamannya memang sudah biasa dengan suami ditinggal, kerja, biasa sudah. Akhirnya dia ya biasalah intinya. Tidak terlalu banyak dituntun sebagaimana orang yang wanita yang masih gadis. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Anasin radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, minas sunnati, termasuk sunnah. Idza tazawwaja al-bikra, jika seorang laki-laki menikahi gadis, ala thayyibi, ketimbang janda, jadi lebih memilih gadis, aqama 'indaha sab'an thumma qasama, maka dia menginap di sisi yang gadis itu selama 7 hari 7 malam, thumma qasama, kemudian dia menggilir istri yang lain. Wa idza tazawwaja ath-thayyiba, apabila dia menikahi seorang janda, aqama 'indaha thalathan thumma qasama, maka dia menginap 3 hari 3 malam di sisinya saja, 3 hari 3 malam saja, thumma qasama, kemudian dia menggilir pada istri yang lain. Qala Abu Qalabah, law syi'tu laqultu, seandainya aku berkehendak untuk mengatakan inna Anasan rafa'ahu ilan nabiyyi, bahwa Anas bin Malik merofakkan cerita ini, merofakkan hadis ini kepada Rasulullah. Maksudnya hadisnya hadis marfu yang disandarkan pada Rasulullah. Nah, wa idza khafa nusyuzal mar'ati, berbanti pada bab terkait masalah wanita yang mulai nusyuz. Nusyuz itu membangkang pada suami. Wa idza khafa nusyuzal mar'ati wa'adhaha,
jika suami takut terhadap membangkangnya seorang wanita, wa'adhaha, maka dia boleh memberikan nasihat padanya. Bertakwalah pada Allah, engkau adalah istriku, aku adalah suamimu. Aku mempunyai hak yang sangat tinggi yang harus kamu tunaikan. Begitu juga aku juga mempunyai hak atas kamu. Kamu haknya begini, aku haknya seperti ini. Mari kita sama-sama saling mengerti. Tapi jangan sampai kamu lancang, membangkang, ya, menentang, sehingga itu akan dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang nusyuz ini nanti nafkahnya bisa gugur. Jadi tidak bisa diberikan nafkah lagi selama tidak bertobat dari pembangkangannya itu. Kalau bertobat maka nafkahnya ada lagi. Fa'in abad illa nusyuza, ketika dia tidak mau kecuali maunya hanya nusyuz, membangkang saja, udah diperingati nggak mau, dinasehati juga nggak mau, hajaraha, maka dia dihajar, bukan dihajar ya, ditinggalkan, didiamkan. Dan ternyata menurut penelitian ya, seseorang itu akan lebih tersakiti ketika tidak disapa. Apalagi seorang istri ketika tidak disapa oleh suaminya. Dibiarkan aja, apa salahnya? Aku ngapain mas? Kok sampai kok tidak cemberut aja, nggak ngomong apa-apa? Itu lebih sakit daripada ditempeleng katanya. Betul, karena wanita ya, sepanjang pengetahuan kami itu perasaannya itu sangat luar biasa. Anu sedikit merasa ini, anu sedikit merasa ini, dan itu kodrat wanita memang seperti itu seharusnya. Jangan kemudian yang laki-laki tiba-tiba merasa, tiba lagi yang merasa. Yang lebih ngambek ternyata yang laki-laki. Ya ini kebalik ini. Seperti itu. Kodratnya wanita memang seperti ini. Lah sehingga ketika dia tidak mau dinasehati, diginikan saja, dibiarkan, nggak disapa sampai 3 hari. Nah, dia nanti akan mohon-mohon agar disapa gitu kan. Gimana sekiranya? Tidurnya dibiarkan saja, tidur sendiri. Pokoknya mau apa, bikin kopi, bikin sendiri suaminya. Masak sendiri suaminya juga. Akhirnya dia benar-benar ngambul istilahnya ya. Sehingga dia akhirnya datang pada suaminya dan menanyai apa salahnya. Dan disitulah kemudian akan baikan lagi. Nah, fa'in aqamat alaihi hajaraha wa darabaha. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Fa'in aqamat alaihi, kalau si wanita tetap nusyuz, tidak mau taat lagi pada suaminya, hajaraha wa darabaha, maka sang suami tetap boleh untuk mendiamkannya, tidak disapa, wa darabaha, dan bahkan boleh seandainya memukulnya. Dengan pukulan tentunya tidak seperti mukul maling ya. Ya kan? Mukul dengan apa? Kalau digambarkan itu hanya seukuran kayu siwak. Kayu siwak bukan pangkalnya, tapi siwak yang memang biasa digunakan. Yang biasa digunakan itu saja. Dan itu pun memukulnya adalah dari tengah ke bawah. Ya, tangan boleh, kemudian kaki juga boleh. Tapi kalau kemudian ditampar, KDRT itu namanya. Kan bisa jadi maksud. Karena memang kekerasan tidak boleh. Islam pun juga, ini kan alternatif terakhir ya. Jadi yang pertama dihajar dulu, didiamkan. Kemudian pisah ranjang. Ya kan, hajarah. Kemudian akhirnya darabaha. Itu sudah alternatif terakhir. Karena memang sudah tidak bisa lagi diajak kompromi gitu. Tidak bisa lagi diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok malah tetap menentang. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna, wanita-wanita yang kau khawatirkan nusyuz mereka, pembangkangan mereka, fa'idhuhunna. Yang pertama, nasihati mereka. Kemudian wahjuruhunna, setelah itu didiamkan, pisah ranjang, enggak disapa. Fil madaji'i, pisah di tempat tidurnya. Ya dibiarkan itu tadi. Wadribuhunna, dan yang ketiga boleh kalau sekiranya akan dipukul. Fa in ata'nakum, tapi ketika mereka sudah taat kepada kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari alaihinna atas mereka, yaitu untuk mencari kesalahannya, sabilan, mencari jalan.
Jadi gimana caranya agar kemudian bisa tetap dipukul gitu, dicari-cari mana kesalahannya. Itu tidak seperti itu, tidak boleh. Nusyuzahunna maksudnya isyanuhunna wa tarfa'uhunna. Isyanuhunna maksiatnya, wa tarfa'uhunna dan menjauhnya mereka. Al-madaji adalah al-farash, yaitu maksudnya tempat tidur. Wa hajruha an yuwalliyaha dhahrahu. Wa hajruha maksudnya apa? An yuwalliyahu dhahrahu, yaitu memalingkan punggungnya. Wala yukallimuhu dan juga tidak diajak bicara, dibiarkan begitu saja. Fala tabghu maksudnya apa? La tasluku tariqan li'idaihim, janganlah mencari cara untuk menyakiti mereka, tidak boleh. Wa yasqutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha, dan akan gugur disebabkan adanya nusyuz ini, qasmuha giliran dia, wa nafaqatuha dan juga nafkahnya. Jadi enggak usah dikasih nafkah gitu. Masalahnya yang istrinya udah kerja juga gitu, jadi enggak dinafkahi juga enggak masalah gitu. Nah, cuman yang jelas ketika dia sudah nusyuz, maka ini ada 3 hal yang bisa dilakukan agar dia kembali taat lagi. Faslun, ini terkait masalah qasam, kemudian sebelumnya juga walimah. Sekarang masalah khulu, yaitu yang berkaitan dengan tolak. Wal khulu, adapun khulu itu adalah tolak, akan tapi dengan menggunakan imbalan, menggunakan bayaran dari seorang istri yang nanti kembali pada suami. Jaizun, hukumnya boleh, ala iwadin ma'lumin, menggunakan ganti yang sudah diketahui. Iwad ini adalah barang yang diganti, benda, harta. Ganti sebagai apa? Ganti agar kemudian sang suami boleh mentolak. Karena misalkan si istri yang minta, atau suami yang langsung bilang, "Mas, ceraikan saya, nanti saya akan bayar 1 juta." Itu namanya khulu. Atau misalkan suami bilang, "Tak ceraikan kamu dengan syarat memberikan mobil." Itu namanya khulu. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Tidak halal bagi kalian wahai para suami, an ta'khudhu, untuk mengambil kembali, mimma ataitumuhunna syai'an, dari harta, benda yang telah kamu berikan kepada mereka, syai'an, sedikit pun. Jadi enggak boleh. Yang sudah dikasih sebagai mahar enggak boleh diambil lagi. Illa an yakhafa, kecuali keduanya itu takut, khawatir, an la yuqima hududallah, untuk tidak menegakkan batasan hukum-hukum Allah. Wa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau kalian takut, yaitu khawatir untuk tidak menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, fi maftadat bihi, yaitu tentang bayaran yang wanita menebus dengan bayaran itu. Jadi seperti tadi contohnya, "Mas, ceraikan saya." Mungkin si istrinya udah nggak tahan dengan perbuatan sang suaminya, atau sang suami nggak tahan dengan istrinya gitu kan, sampai bilang seperti ini, maka terjadilah khulu. Dan khulu itu termasuk talak bain, tapi bain bainunah sughra. Karena bain itu ada 2, ada bain bainunah sughra, bain bainunah kubra. Apa bain bainunah sughra dan kubra? Kalau bain bainunah sughra adalah ketika iddah sudah selesai, ya kan, maka dia tidak boleh menikah kepada sang mantan istrinya itu, kecuali dengan nikah baru, lamaran baru, kemudian akad baru, dan mahar baru. Setelah itu bagaimana? Maka tersisalah tolak yang tersisa. Berapa sisanya? Tadi kan sudah dipakai hulu, tinggal 2. Kalau bain bainunah kubro, itu yang disebut dengan talak 3, di mana tidak boleh lagi menikah dengan suami, menceraikannya dengan cerai 3 itu, kecuali dengan adanya muhallil, orang ketiga yang nanti akan menikah dengan wanita ini, dicerai 3 juga oleh orang tersebut, iddahnya selesai, baru kemudian boleh menikah dengan sang suami ini, yang mantan suaminya yang dulu. Dan tolaknya berapa? Maka mulai dari awal lagi, dapat 3 lagi. Beda dengan tolak bain bainunah sughra, atau yang disebut dengan khulu ini. Nah, jadi harus ada nikah jadid kalau ingin menikahi wanita yang dikhulu itu tadi. Baik, kita bahas lebih lengkapnya. Rawa al-Bukhari an Ibni Abbasin
radhiyallahu anhuma anna imra'ata Thabit bin Qais, bahwa istrinya Thabit bin Qais atat an-nabiyya, datang kepada Rasulullah. Faqalat, kemudian berkata, ya Rasulullah, Thabit bin Qais, ma a'tibu alaihi fi khuluqin waladinin, saya tidak benci pada akhlak dan agamanya. Yang bernama Thabit bin Qais itu bagus, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam, hanya saja aku takut keingkaran di dalam Islam. Takutnya ini kalau terus berlanjut ada sesuatu yang menfitnah agama saya, sehingga saya bagaimanapun harus pisah dari Zaid ini. Faqala Nabi, kemudian Rasulullah bersabda kepada wanita ini, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebun? Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya Thabit ini kepada dia? Karena kebetulan Thabit menjadikan maharnya adalah kebunnya. Saya nikahkan ini dengan mas kawin kebun korma. Kemudian Rasulullah, kamu mau nggak kalau kebunnya itu dikembalikan lagi kepada Zaid? Ini sebagai tebusan agar kamu benar-benar diceraikan oleh Thabit ini. Lalu akhirnya faqalat na'am, iya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, iqbalil hadika wahai Thabit, terimalah kebun itu, wa talliqha tatliqatan, dan ceraikanlah dengan ceraian yang sesungguhnya. Jadilah kemudian tolak khulu, karena dia memberikan imbalan kepada Thabit tadi. Imbalannya apakah berupa mahar yang dulu dia dapatkan dari suaminya atau dari benda lain, barang lain, terserah, tergantung apa yang disepakati antara keduanya itu tadi. Naam. Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha, dengan sebab adanya khulu ini, wa tamliku, dan akan memiliki sepenuhnya, bihi dengan khulu, al mar'atu seorang wanita, nafsaha, yaitu dirinya sendiri. Ai la yabqa lizauji 'alaiha sultan, artinya suami yang telah mengkhulu tadi tidak ada kekuasaan sedikit pun pada wanita yang dikhulu. Kenapa? Li'annal khul'a talaqun ba'inun, karena khulu itu adalah tolak bain. Tapi ingat, bainnya adalah bainuna sugro, bainuna yang kecil. Kalau kubro yang tolak 3 tadi. Wala raja'ata lahu 'alaiha, dan tidak boleh lagi ada rujuk kepada istri yang telah dikhulu itu, illa binikahin jadidin, kecuali dengan nikah yang baru. Iddah selesai, nikah baru, lamaran baru, akad baru, mahar baru, padahal ya istrinya gitu dulu tapi. Wa yajuzu, dan kemudian boleh al-khul'u, apa khulu, fit tuhri wa fil haidi, baik dalam keadaan kondisi suci ataupun kondisinya haid. Beda dengan tolak yang bukan khulu. Karena kalau tolak khulu, menceraikan istri di saat haid, itu hukumnya apa? Hukumnya haram, tapi tolaknya tetap terjadi. Hanya saja kalau sang suami menceraikan istrinya di saat sedang haid, maka mulai iddahnya ketika haidnya selesai. Oh, haidnya tinggal 14 hari, karena kebetulan dia haidnya 15 hari. Berarti dia nunggu lama itu, selama 14 hari itu. Ya kan? Makanya kemudian haram bagi suami, tapi tetap cerainya terjadi gitu. Nggak boleh suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Itu disebutnya dengan tolak bid'i. Tolakun bid'iyun, nanti akan ada pembahasannya. Wala yalhaqul mukhtali'ata at-talaqu, dan tidak bisa, wala yalhaqu, dan tidaklah bisa, al-mukhtali'ata, terhadap orang yang dikhulu, apa? At-talaqu, cerai. Kenapa? Ya karena sudah khulu, sudah jadi orang lain. Berarti nggak ada hak sama sekali untuk menceraikan orang lain gitu. Saya menceraikan anti, ya nggak bisa. Kan memang bukan siapa-siapa. Makanya kemudian sudah khulu itu sudah jadi orang lain, nggak bisa. Li'annaha asbahat ajnabiyatan ba'dal khul'i, karena si istri tadi sudah jadi ajnabiyah, orang lain lagi, ba'dal khul'i, setelah terjadinya khulu. Nah, tapi kalau di Indonesia jarang ya khulu ini ya, si istri nebus dirinya agar diceraikan oleh sang suami gitu, jarang terjadi. Kemudian faslun, sedikit lagi. Wat tolaku dorbani, tolak ada 2 macam. Tolak itu ada 2 macam.
Sharihun wa kinayatun, yang pertama tolak yang sharih. Sharih itu jelas, maknanya cuma satu. Ya sudah, artinya cerai, pisah, pegatan, putus gitu. Wa kinayatun, dan yang kedua adalah majas, kiasan. Bahasa majas atau bahasa kiasan. Fas-sharihu thalathatu alfaz. Adapun talak sharih yang jelas nyata ada 3 lafaz saja. Yang pertama at-talaku, tolak, cerai, wal firaku, pisah atau putus, was-sarahu, dan sama artinya. Artinya sarah itu sama dengan tolak dan firak. Wala yaftakiru sharihut talaki ila an-niyyati, dan tidaklah membutuhkan sharihut talaki, tolak yang sharih ini, ilan niyati, pada niat. Jadi kalau sudah mengatakan saya cerai kamu, dia berniat atau tidak, sungguh-sungguh ataupun cuma guyonan, maka cerainya terjadi. Ini dalam sharih ini. Niat ataupun gak niat, guyon ataupun sungguhan, maka tetap terjadi apa yang disebut dengan talak. Kenapa? Liwurudi hadhil alfaz fi syar'i. Hanya ada 3. Karena lafaz ini sudah disebutkan dalam syariat, wa takarruriha fil Qur'ani, dan juga telah berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Bi makna talaki, yang maknanya hanya satu, yaitu tolak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Kalau engkau menceraikan istri-istrimu, fatallikuhunna, maka ceraikanlah mereka, li'iddatihinna, pada waktu mereka bisa menghadapi iddah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman juga, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan menceraikan kalian sarahan jamila, dengan perceraian yang baik. Jadi Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengucapkan usarrihkunna, seandainya ingin menceraikan, jadi menggunakan lafaz sarah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, au farikuhunna bima'ruf, atau pisahlah mereka bima'rufin, dengan cara yang baik. Jadi dicerai jangan sambil ditempeleng gitu. Cerai saja gitu. Jangan kemudian melakukan kekerasan dulu baru kemudian dicerai. Tidak boleh ya. Wa qala ta'ala, wal kinayatu, adapun yang kinayah, jadi majas saja. Kullu lafdhin adalah setiap lafaz uhtumila, atau kullu lafdhin ihtamala, yang masih ambigu, masih mengandung makna tertentu, at-tolako, terhadap makna tolak, wa ghairahu, dan juga selain makna tolak. Jadi lafaznya masih enggak jelas. Wa yaftakiru ilan niyyati, dan dia membutuhkan pada niat. Jadi harus niat baru kemudian tolaknya benar-benar terjadi. Kaqaulihi, seperti ucapan seorang suami, ilhaqi bi ahliki, pergilah kamu ke rumah orang tuamu, kembalilah ke rumah orang tuamu. Itu adalah kinayah, bahasa kiasan. Kembali maksudnya apa? Ya bisa jadi memang suruh pulang, atau memang suruh pulang selamanya gitu, tergantung niatnya. Ma anta bi imraati, kamu bukan istriku, misalnya. Ini masih masuk kinayah ternyata. Kamu bukan istriku. Nah, kalau dia berniat memang betul-betul tolak dengan kata itu, ya maka terjadi. Atau misalkan anti khaliyatun, kamu telah bebas. Maksudnya bebas apa? Bebas dari pernikahan atau apa? Makanya ini membutuhkan niat. Fa inna wa talaqan tuliqat. Kalau memang dia berniat untuk sebagai tolak tuliqat, maka akan terjadi tolaknya itu. Lima rawahul Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha anna ibnatal jun, bahwa ada seorang perempuan, yaitu anaknya Jun. Jin dan Jun bukan ya? Jun. Lamma udkhilat ala Rasulillah wadana minha, ketika dia telah dipertemukan pada Rasulullah, karena ini sudah akad Rasulullah ini. Artinya si perempuan ini sudah dipersunting oleh Nabi. Di malam harinya, ketika istilahnya malam pertama, Rasulullah datang gitu kan. Datang mendekat kepada si anaknya Jun ini.
Kemudian dia mengatakan, a'udzu billahi minka. Saya berlindung kepada Allah minka darimu. Itu kan kayak mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minka. Wah, Rasulullah marah gitu dengar seperti ini. Laqad udti bi'azim. Sungguh engkau telah berta'awud dengan sesuatu yang agung. Ilhaqi bi ahliki. Seketika juga Rasulullah mengatakan ilhaqi bi ahliki, yaitu pergilah kamu pada keluargamu, kembalilah pada keluargamu. Artinya apa? Ya memang diceraikan karena kondisinya Rasulullah memang berniat menceraikannya. Ternyata menurut sejarahnya si perempuan ini dibisiki gitu oleh salah satu istrinya Rasulullah juga. Nanti Rasulullah kalau jumpa dengan kamu bilangnya gini ya doanya. Akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, siapa pelakunya? Nggak perlu disebut. Fa illam yanwi talaqan, kalau si orang ini tidak berniat untuk menceraikan, cuman bilang ilhaqi bi ahliki, maksudnya suruh pulang aja, tidak berniat, la tutlaku atau la tutallaku, itu lamnya lebih ya, la tutallaku, maka tidaklah terceraikan. Si wanita tidak terceraikan kalau tidak berniat. Dalla ala dzalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun fi hadithi takhallufi Ka'ab bin Malik. Dalam hadisnya takhallufnya Ka'ab bin Malik an ghazwati Tabuk. Jadi beliau tidak ikut ghazwah Tabuk, peperangan Tabuk. Qala, beliau berkata, lamma madat arba'una minal khamsin. Ketika sudah lewat 40 hari dari 50 hari, wastalbatha al-wahyu, kemudian wahyu tidak turun. Yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah ternyata wahyu belum turun. Wa idza Rasulullah ya'tini, Rasulillah ya'tini, itu kurang rasulnya. Maka tiba-tiba ada utusan Rasulullah datang kepada saya, faqala, dan berkata, inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Rasulullah menyuruhmu untuk menjauhi istrimu. Ini maksudnya menjauhi gimana? Lalu akhirnya beliau berkata, atol utallikuha amada af'al. Ini maksudnya saya ceraikan atau saya harus berbuat bagaimana? Maksudnya suruh jauhi istri itu gimana gitu. Karena pertanyaan yang diajukan pada Rasulullah itu wahyu belum turun. Sementara Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidak memutuskan sendiri Rasulullah kecuali dengan wahyu dari Allah. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan, pokoknya jauhi dulu aja. Lalu akhirnya bal i'tazilha fala taqrabunnaha fala taqrabannaha. Akan tapi ya jauhi saja, jangan dekati istrimu itu. Qala faqultu limraati ilhaqi bi ahliki. Saya kemudian mengatakan kepada istri saya, pergilah kamu kepada keluargamu, kembalilah pada keluargamu. Kenapa kemudian Ka'ab bin Malik melakukan ini? Fa'ala dzalika, beliau melakukan hal ini khasyata an yukhalifa amr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau takut menyelisihi perintah Rasulullah. Wa yu'ashiraha idza baqiyat indahu, dan takutnya akan menggaulinya kalau istrinya masih ada di sisinya. Makanya kemudian suruh ke keluarganya dulu. Akan tapi siapa ini Ka'ab bin Malik ya pokoknya bilang kayak gitu aja, tidak berniat untuk menceraikannya. Falamma nazalat taubatuhu, ketika taubatnya beliau itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya ruji'at zaujatuhu ilaihi, dan istrinya akhirnya kemudian dikembalikan lagi kepada beliau. Jadi wahyu turun, kemudian sudah diterima taubatnya, kemudian istrinya kembali lagi. Walam ya'murhu bi firaqiha, dan Rasulullah di pertama tadi kan tidak menyuruh untuk menceraikannya, cuman ya sudah jauhi dulu gitu. Karena Rasulullah belum ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau Rasulullah juga tidak menyuruh apa? Bicajdidi aqdihi 'alaiha. Juga tidak menyuruh kalau misalkan akadnya diperbarui, tidak. Fadalla ala anna ilhaqi bi ahliki, sehingga menunjukkan bahwa lafaz kembalilah kamu pada keluargamu, pulanglah pada keluargamu, laisa min alfadhit tolaki, berarti bukan termasuk lafaz tolak yang sharih, akan tapi lafaz tolak yang kinayah, yang masih menunjukkan majas. Yastalbatal wahyu maksudnya ta'akhkhara nuzuluhu. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait masalah wanita itu ada dua macam dari sisi ketika mereka sudah ditolak. Alhamdulillah, mungkin ada yang perlu ditanyakan
nggak ada ya, karena belum pengalaman. Oh ada ternyata. Nah. Tayyib. Ustaz mau tanya, khulud itu apa menyebabkan infeksi puasa? Khulu. Ada idahnya. Ya tergantung dia apakah dia itu headnya aktif atau tidak. Kalau aktif adalah salah satu kuru. Kan begitu, salah satu kuru. Nah, 3 kali masa suciannya atau masa head dalam sebuah penjelasan. Nah, Tayyib. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita cukupkan. Hadza minni wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.